Kedaulatan rasa kosmetik. Ketika hukum negara kalah kuat sama karangan bunga oligarki. Selamat datang di panggung teater hukum paling berkilau di dunia. Tempat di mana kedaulatan wilayah laut dan daratan sebuah negara bisa diselesaikan secara estetik, bukan lewat ketegasan palu hakim, melainkan lewat tebalnya polesan jincu politik dan indahnya rangkaian karangan bunga ulang tahun dari para taipan. Mari kita bedah obrolan penuh sindiran dari analisis tajam Pak Khalid mengenai drama pagar laut dan proyek raksasa Pantai Indah Kapuk. Beberapa waktu lalu, publik sempat dibuat takjub oleh kedatangan para pejabat tinggi negara, mulai dari Menteri ATR, petinggi Angkatan Laut, hingga tokoh publik yang datang berbondong-bondong ke lokasi konflik. Mereka datang dengan narasi superheroik, berteriak lantang agar masyarakat jangan pernah takut pada bayang-bayang oligarki, karena negara hadir pasang badan. Tapi, apa hasil akhirnya? Pak Khalid dengan sarkas menyebut bahwa semua aksi turun ke lapangan itu hanyalah sebatas kosmetik. Itu cuma lipstik dan jincu luar yang dipakai biar kelihatan cantik di depan kamera. Padahal, yang dibutuhkan rakyat itu bukan kecantikan polesan, melainkan isi dari hukum itu sendiri. Lucu sekali, sebuah negara yang katanya berdaulat atas tanah dan air, mendadak berubah jadi panggung komedi ketika batas wilayahnya dirongrong tapi hukumnya malah bersikap ramah tamah layaknya lidah tak bertulang. Lebih dalam lagi, Pak Khalid menyentil cara berpikir para penegak hukum kita yang hobi berteori. Dalam dunia akademis, ada yang dinamakan pola cita, sebuah konsep pemikiran yang ideal. Masalahnya, di negeri ini, pola cita itu seringkali berhenti di atas kertas, dan tidak pernah dipraktekkan menjadi pola laku. Alhasil, penegakan hukum kita berubah fungsi menjadi sekadar hobi menghayal massal. Padahal, hukum alam saja diciptakan Tuhan dengan kepastian yang mutlak. Jika siang, ya siang, jika malam, ya malam. Tapi di tangan birokrasi kita, hukum bisa mendadak berubah menjadi abu-abu, tergantung siapa yang sedang berdiri di balik proyek tersebut. Jika yang melanggar aturan adalah rakyat kecil, hukum langsung berubah menjadi malam yang gelap gulita. Tapi kalau yang menyentuh wilayah adalah para pengembang raksasa, hukum langsung silau seperti siang hari dan mendadak amnesia. Puncak dari segala komedi politik ini tercium ketika muncul pertanyaan retoris. Apakah para oligarki itu dekat dengan lingkaran kekuasaan saat ini? Pak Khalid hanya bisa tersenyum simpul. Jangankan pakai kacamata pembesar, pakai mata kepala yang buram saja, rakyat jelata bisa melihat kedekatan itu secara nyata. Bukti paling otentiknya pun sangat romantis, yaitu banjirnya kiriman karangan bunga raksasa saat momen ulang tahun pejabat teras, termasuk kepada sekretaris kabinet. Logika sederhananya, tidak mungkin ada pengusaha yang mau repot-repot mengirim bunga dekorasi mahal kalau di baliknya tidak ada udang di balik batu, alias jaminan kelancaran proyek strategis nasional. Sebagai penutup drama kosmetik ini, mari kita uji daya imajinasi dan logika kalian yang menonton lewat sebuah tebak-tebakan interaktif untuk meramaikan kolom komentar. Tebak-tebakan interaktif. Surat-surat apa yang bentuk fisiknya tidak pernah kelihatan di daratan, tapi kekuatannya bisa bikin sertifikat tanah melayang di atas air laut? Cluenya, surat ini tidak butuh cap resmi kelurahan, melainkan cuma butuh lampiran karangan bunga ulang tahun dari bos besar. Ketik jawaban paling satir versi kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa klik subscribe dan tetap waras di tengah tontonan hukum rasa kosmetik ini.